nggak harus semuanya punya pengalaman kerja, bahkan banyak banget yang keterima karena mereka punya pengalaman leadership atau kepemimpinan. Hai all, welcome back to this story. Hai teman-teman, baik lagi sama aku Ara dan aku yang akan menemani kalian hari ini 10 sampai 15 menit ke depan di setiap partnya. Dan hari ini aku baik lagi nih untuk ngobrol seru tentang perjalanan dari guest kita yang luar biasa kali ini. Aku kedatangan guest yang super keren banget. Kita akan ngobrol tentang perjalanannya dan kita akan kulik-kulik. Tapi daripada kebanyakan ngobrol, langsung aja kali kita panggil guys kita kali ini. So, please welcome. Halo, Kak Kiki. Halo semuanya. Halo Kak Kiki, apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar kabar baik. Kakaknya gimana? Semoga kabar baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarku baik juga nih Kak Kiki. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Kiki sudah mau join bareng Ders. Mungkin sebelum aku ngulik lebih dalam nih tentang perjalanan Kak Kiki, boleh nggak Kak perkenalkan diri Kak Kiki terlebih dahulu nih ke teman-teman Ders Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama panjang aku Nuriski Ramadhani atau biasa dipanggil Kiki. Aku sekarang berkuliah di semester 2 ini di Tampere University di Finlandia dengan beasiswa Erasmus, program riset dan inovasi di perguruan tinggi. Oh, wow, oke, keren banget. Berarti Kak Kiki ini sedang menempuh pendidikan S2 ya Kak, di Finlandia lewat beasiswa Erasmus Mundus. Nah, sebelum aku tanya tentang beasiswanya, boleh nggak sih Kak, apa sih momen yang akhirnya bikin Kak Kiki tuh memutuskan untuk, oh oke, gue mau lanjut nih S2 gue ke luar negeri, kayak gitu. Boleh diceritain nggak sebelumnya? Sebenarnya dengan beasiswa Erasmus Mundus itu kita bisa menjadikan beasiswa ini untuk S2 yang kedua kali. Jadi kebetulan aku adalah salah satu penerima beasiswa Erasmus Mundus yang sudah pernah S2 sebelumnya dan aku sudah pernah bekerja sebagai dosen di luar negeri. Dan kenapa aku memilih untuk mendaftar beasiswa ini lagi karena aku lebih ke mungkin jenuh dengan pekerjaan sebelumnya, dan aku juga beasiswa ini adalah beasiswa yang my dream scholarship gitu. Beasiswa yang dari dulu aku inginkan setelah lulus S1. Nah, cuman alasan lain kenapa aku pengen apply beasiswa ini adalah aku juga pengen tahu bagaimana universitas itu bekerja, mungkin lebih ke manajemennya, lebih ke bagaimana mereka eh, sistem dari funding atau mengelola dana itu seperti apa. Jadi hal lain selain mengajar gitu. Oke, berarti sebelumnya pun Kak Kiki juga mengikuti beasiswa Erasmus Mundus ini. Maksudnya ini adalah beasiswa Erasmus Mundus pertama aku untuk S2 kedua. Sebelumnya aku S2 dengan beasiswa lain. Iya. Oh oke. Jadi ini S2 kedua yang akhirnya memutuskan untuk pilih beasiswa Erasmus Mundus. Oke. Waktu proses dari semua proses nih Kak, kan pasti banyak banget melewati proses ya. Nah dari semua proses itu bagian mana sih Kak yang paling bikin Kak Kiki tuh overthinking gitu? Ada nggak? Sebenarnya yang paling bikin overthinking itu ada dua. Yang pertama itu pas tes IELTS. Karena kan takut banget ya kalau misalkan pas tes IELTS itu nilai dari overall band score IELTS-nya itu nggak sesuai dengan apa yang diminta, yang diinstruksikan dari beasiswa tersebut. Kadang diminta band 6, kadang band 6,5. Jadi takut banget kalau nggak sesuai, padahal udah mengeluarkan uang jutaan rupiah buat satu kali tesnya. Jadi takut kalau misalkan nggak sesuai. Lalu yang kedua adalah setelah lolos tahap pertama, kebetulan di program yang aku keterima ini, tahap keduanya adalah bikin video selama 2 menit. Dan aku tahu banyak pelamar lain yang outstanding, yang hebat-hebat. Jadi
takut juga kalau misalnya udah sampai tahap 2 terus nggak keterima, nggak dapat beasiswanya. Jadi ini dua hal ini yang paling bikin overthinking sih dari semua prosesnya. Ah, oke. Nah, Kak Kiki, beasiswa Erasmus Mundus ini kan mungkin masih banyak orang yang belum tahu ya. Mungkin kebanyakan yang tahu LPDP. Nah, itu apa sih Kak bedanya? Mungkin bisa dikasih tahu sedikit nggak gitu ke teman-teman yang mungkin mau coba beasiswa di luar LPDP atau yang lainnya? Beasiswa Erasmus Mundus ini adalah salah satu opsi kalau kamu ingin berkarir di Eropa tanpa takut misalkan harus wajib balik Indo. Jadi setelah lulus kamu bisa kuliah lagi S3 atau kerja di Eropa atau dimanapun. Kalau mau misalnya mau balik Indo juga boleh. Gitu. Jadi ini adalah salah satu opsinya. Lalu kelebihannya adalah Erasmus Mundus ini adalah mobility dan join program. Jadi setiap semester istilahnya kita kayak traveling. Di tiap semester itu beda-beda negara atau at least 3 negara dan 3 universitas. Jadi itu adalah salah satu kelebihan beasiswa Erasmus Mundus. Jadi orang-orang berpikir bahwa kita istilahnya bisa traveling gratis karena at least ada 3 negara dan 3 institusi di satu program gitu. Wow, oh keren banget. Berarti di Erasmus Mundus itu nggak perlu khawatir soal harus balik ke Indonesia, tapi bisa lagi menempuh karir di luar negeri ya, Kak. Jadi, apa namanya, kita bisa menempuh karir, kita bisa sambil traveling, tapi dapat ilmunya juga. Ah, oke oke. Nah, kalau aku penasaran banget nih Kak, apa sih senjata rahasia Kak Kiki sendiri yang akhirnya bisa kayak lolos beasiswa 2 program? Karena kan Kak Kiki bilang ya, S2 di 2 program beasiswa ya. Untuk Erasmus Mundus, kita kan bisa melamar lebih dari satu program. Jadi nggak ada batas mau apply lebih dari satu program. Misalkan beasiswa lain, kayak LPDP dan lain-lain kan, misalkan maksimal cuma bisa dapat daftar satu program studi. Tapi kalau Erasmus Mundus, kamu bisa daftar 100, 200, karena di katalog beasiswanya ada 200 200-an program yang bisa didaftar. Jadi kebetulan aku keterima di 2 program. Jadi kalau istilahnya kalau kita keterima di 2 program, kita bisa milih dari salah satu program itu mana yang mau kita pilih untuk studi S2. Nah, jadi menurut aku salah satu mungkin aku bisa bilang eh, advantage atau outstanding kriteria dari aku sendiri adalah mungkin karena aku udah punya pengalaman kerja yang sesuai dengan program yang aku daftar. Contohnya aku pernah bekerja di universitas sebelumnya selama 3 tahun. Jadi aku refleksikan pengalaman-pengalaman dan masalah dan solusinya dari apa yang aku sudah lakukan sebelumnya di institusi tempat aku mengajar dan bekerja ke dalam 2 program itu. Sehingga mungkin dari problem dan solusi yang aku sampaikan, mereka mungkin tertarik dan itu tidak ada di pelamar beasiswa lainnya gitu. Jadi mungkin itu adalah alasan kenapa aku terpilih. Ah, oke. Jadi karena pengalaman Kak Vivi yang sudah pernah bekerja selama 3 tahun, yang relevan juga jadinya bisa keterima gitu. Tapi ada nggak Kak tips-tipsnya mungkin buat teman-teman yang maksudnya kayak dia belum ada pengalaman, minim pengalaman gitu, mau coba gitu. Ada nggak sih Kak tips-tips dari Kak Vivi? Kak Vivi, Kak Kiki, sorry. Oke. Kalau Kalau misalkan selain pengalaman kerja, karena kebetulan yang keterima di program aku tuh ada 2 orang Indonesia, jadi aku dan satu temenku lainnya. Kebetulan dia baru lulus S1. Nah, selain pengalaman kerja, ada beberapa hal atau beberapa kriteria lainnya. Yang aku lihat di temen aku ini adalah dia punya pengalaman ikut lomba dan ikut kegiatan lain selain kerja. Jadi dia punya pengalaman ikut lomba, dia juga punya pengalaman organisasi dan volunteer. Jadi banyak hal yang bisa dilihat kalau misalkan kamu baru lulus S1. Jadi
nggak harus semuanya punya pengalaman kerja, bahkan banyak banget yang keterima karena mereka punya pengalaman leadership atau kepemimpinan. Karena itu adalah salah satu kriteria yang biasanya semua beasiswa itu inginkan, orang-orang yang punya pengalaman kepemimpinan. Jadi menurut aku itu adalah hal yang dilihat oleh pemberi beasiswa. Jadi kamu kalau punya pengalaman kepemimpinan di volunteer atau organisasi atau saat kamu kompetisi, itu juga bisa merupakan hal yang positif dan hal yang outstanding gitu dari seseorang sehingga bisa keterima beasiswa. Ah, I see. Oke, jadi intinya walaupun minim pengalaman, tapi ketika punya pengalaman di bidang organisasi yang aktif, ada leadershipnya, itu juga berpengaruh ya, Kak. Ah, oke, oke. Oke, Kak Kiki, kalau misalnya aku tanya, ini kan Kak Kiki berarti udah berapa lama stay di Eropa ini? Di Eropa ini baru sekitar 7 bulan. Ah, oke. Oh, oke. Nah, selama 7 bulan itu apa sih Kak hal yang sangat beda gitu dari Indonesia setelah Kak Kiki itu kayak adaptasi di Eropa gitu, ada nggak? Banyak hal yang pertama itu adalah otomatis jam ya. Time zone-nya pasti berbeda. Yang kedua adalah em, rasa dari makanan yang maksudnya rasa dan tipe jenis makanannya juga berbeda di Eropa itu menurut aku untuk lidah Indonesia yang melokal dan menurutku sangat suka micin ya maksudnya atau hal yang asin ya apalagi aku suka hal ya suka makanan yang asin gitu jadi kalau menurut aku makanan di Eropa itu sangat apa ya namanya Hambar. plain Oh, hambar gitu ya. Mm-mm. Terus mungkin culture-nya yang berbeda ya, bagaimana mereka sangat aktif ikut acara yang eh, berbau international networking atau bersosialisasi dan juga mereka suka memperingati beberapa mungkin hari-hari spesial yang di Indonesia yang tidak terlalu diperingati misalkan eh, hari hari khusus negaranya atau ada beberapa special celebration di negaranya masing-masing. Jadi itu juga berbeda. Cuman yang paling berbeda ini sepertinya kegiatan belajar mengajar sih yang aku rasakan. Karena di tiap semester ini kan beda-beda negara ya. Beda-beda platform mengajar yang digunakan dan juga apa namanya? Beda-beda juga jenis penilaian. Kayak misalkan di Austria pas waktu aku semester 1 dia kebanyakan eh, group work ya. Jadi pekerjaannya itu dilakukan satu teamwork ya. Kalau di Finlandia ini lebih banyak exam atau ujian dan eh, kemarin juga ada debat ya. Jadi debat mengenai manajemen di universitas gitu. Jadi ya itu sih perbedaannya. jadi culture tentang apa pembelajarannya selama masa kuliahnya juga beda banget ya Kak sama di Indonesia. Ya, Nah, ya. terus aku penasaran deh kalau misalnya ngatasin homesick gitu Kak Kiki di sana tuh gimana? Mungkin dari makanannya kan pasti kan beda banget. Nah, itu Kak Kiki Hmm. gimana cara ngatasinnya? Kalau kebetulan alhamdulillahnya di luar negeri itu ada PPI dunia. Jadi di tiap negara kan punya misalkan PPI Finlandia, PPI Austria. Jadi mereka punya perkumpulan pelajar Indonesia di luar negeri. Jadi Ah, oke. aku sering ikut acara-acara PPI. Jadi masih terasa apa ya kekeluargaan lah. Masih ada suasana kayak di Indonesia walaupun memang jarang. Cara lainnya biasanya aku eh ya suka masak karena aku suka masak jadi aku mengobati kekangenan dengan masak sendiri karena aku memang selain makan di kantin dan sisanya masak dan makan di rumah ya
aku ya udah masak sendiri aja daripada beli di luar. Selain itu, cara mengobati adalah sering telepon orang tua di rumah. Apalagi kemarin pas Idul Fitri, aku menyempatkan waktu untuk telepon setiap hari. Jadi ya itu sih cara aku mengobati rasa kangen gitu. Rasanya sedih ya Kak, kangen sama orang tua, Idul Fitri harus jauh gitu, tapi ya karena Iya. harus menempuh pendidikan, jadi mungkin lewat video call. Nah, Ya. tapi ada nggak Kak selama 7 bulan nih Kak Kiki di Finlandia, ada hal unik nggak sih Kak yang pernah Kak Kiki alamin gitu, hal kocak gitu? Hmm, paling jadi aku pernah, tapi ini sebenarnya bukan pas di Finlandia ya. Eh Hmm. Pernahnya pas di Austria. Jadi karena aku entah ini kocak atau entah memalukan ya. Jadi karena eh waktu itu musim salju dan dari Indonesia memang bawa sepatunya yang nggak proper untuk jalan di tipe salju yang misalkan sudah mengeras dan sudah Ya. licin gitu ya. Jadi aku pernah beberapa kali mencoba untuk eh, menikmati salju dan mencoba skiing, tapi nggak hampir sering jatuh karena kan licin ya waktu itu dan saljunya tuh udah mengeras jadi udah kayak batu es yang lama gitu ya, pokoknya intinya licin dan sering banget jatuh.